Kesehatan Anak Rumah Sakit Dr. Muardi, Muardi Asah Asuh Asih. Anak sehat, anak hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Lintang, spesialis anak, yang nantinya kita akan sharing-sharing topik menarik seputar info kesehatan anak. Nah, pada hari ini tentunya Sobat Muardi dan juga Ayah Bunda pasti sudah pada tahu ya, apa sih topik apa yang akan kita bahas hari ini. Karena topik hari ini menarik banget, tentang topik flu Singapura berbahaya atau tidak. Nanti kita akan bahas tuntas ya tentang wabah flu Singapura ini, yang nanti hari ini kita sudah menghadirkan narasumber, yaitu Dr. Husnia Aulia Uma, spesialis anak, magister kesehatan. Selamat pagi Dr. Husnia. Selamat pagi Dr. Lintang. Tetap semangat ya Dok. Selalu. Ya, tetap semangat nih Dr. Husnia nih. Dr. Husnia ini adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Muardi yang di bidang infeksi tropis pada anak ya. Jadi cocok banget dengan apa yang akan kita sampaikan pada hari ini. Sebelumnya kita sapa dulu ya Dok. Di Instagram sudah join ya. Di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi sudah ada beberapa yang join, ada Fitra, Ida, Asalia, Vida, Muhammad. Nah, ini topiknya menarik sekali hari ini, jadi pasti yang akan bergabung banyak sekali nanti. Dan juga saya sapa juga yang di akun PPDS Anak UNS ya. Selamat pagi, sudah live ya, sudah mulai juga, dan juga yang di Facebook ya. Terima kasih yang sudah join hari ini. Silahkan kalau nanti ada yang mau bertanya seputar topik hari ini, yaitu flu Singapura, silahkan ketik di kolom komentar, baik di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi, ataupun Instagramnya PPDS Anak UNS, ataupun yang di Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Silahkan mau bertanya, mau sharing, kirim-kirim salam untuk Dr. Husnia juga boleh ya, silahkan ya. Kirim-kirim salam, biasanya Dr. Husnia ini sering dapat salam-salam gitu ya. Ya, kita bahas dulu ya Dr. Husnia ya tentang topik flu Singapura. Sebenarnya flu Singapura itu apa sih Dok? Apakah flu yang berasal dari Singapura? Ya, yang terkenal flu Singapura ya, ya namanya yang terkenal ya. Flu Singapura nih namanya. Ya. Flu Singapura itu istilah medisnya hand, foot, and mouth disease. Jadi penyakit tangan, kaki, sama mulut ya. Ini beda sama penyakit kuku dan mulut yang kena sapi ya, beda ya. Beda ya Dok ya? Beda. Jadi kalau itu kan tidak menular ke manusia ya. Jadi penyakit ini adalah sebenarnya penyakitnya ringan ya. Penyebabnya adalah virus. Maksudnya paling banyak itu ringan. Kemudian virusnya paling banyak tuh koksapi sama enterovirus ya. Tapi meskipun itu virus lainnya tuh masih memungkinkan juga itu penyebab utamanya ya. Kenapa sih dinamakan flu Singapura? Dr. Lintang. Nah, itu kan dulu tuh ceritanya jadi tahun 2000, sekitar tahun 2000 itu terjadi outbreak ya. Jadi terjadi KLB, wabah ini hand, foot, and mouth disease ini di Singapura. Nah, di situ sekitar 300 sampai hampir 3.000 sampai 4.000-an itu orang menderita HFMD itu. Nah, kemudian dari situ ternyata yang meninggal dapatkan cuma 4, kemudian di tahun berikutnya juga kasusnya tinggi, dapatkan 3 sekitar itu kasusnya. Nah, itu yang menyebabkan sampai sekolah itu ditutup semua yang preschool itu. Nah, itu makanya karena terjadi outbreak itu, makanya terus kemudian di Indonesia, itu flu-nya dari Singapura, misalnya kan seperti itu karena outbreaknya di Singapura. Karena outbreak pertama dia munculnya di Singapura ya? Sebenarnya sih sebelumnya sih sudah pernah aja, cuma ini yang dekat di daerah kita dan waktunya dalam waktu dekat yang dan kasusnya cukup tinggi, cukup tinggi lah itu di Singapura. Namanya flu Singapura. Aduh, kasihan dong Singapura dikambing hitamkan ya. Ya, belum ada yang bertanya? Ya. Kemudian Dok, dari flu Singapura tadi ya, istilahnya adalah hand, foot, and mouth disease ya kalau pada anak. Paling sering yang terinfeksi itu paling sering apakah anak-anak di usia tertentukah atau bisa juga pada usia dewasa? Sebenarnya bisa juga mengenai sampai orang dewasa ya. Cuman paling banyak kasusnya tuh anak-anak usia kurang dari 5 tahun. Ya, kita kembali lagi kalau misalnya sampai menderita sakit, berarti itu kan ada faktor tidak hanya dari segi virusnya saja, tapi juga daya tahan tubuh. Nah, anak-anak kan daya tahan tubuhnya kan ini ya masih berproses ya menuju sempurna ya, jadinya lebih banyak yang risikonya lebih tinggi. Ya.
Nah, terus kalau untuk tanda dan gejalanya apa saja sih dok dari si hand, foot, and mouth disease ini atau flu Singapura ini, tanda dan gejalanya apa aja dok? Biasanya kalau misalnya habis terpapar ya, kena virus misalnya dari temennya, itu ya teman sekolahan yang paling sering kan daerah sekolahan atau mungkin satu rumah gitu. Setelah terpapar nanti paling nggak 3 sampai 6 hari muncul keluhannya demam. Demam, kemudian anaknya mulai nggak mau makan minum, kemudian lemes gitu karena kan sariawan ya paling sering ya. Terus habis itu cepat itu keluar sariawan, kemudian 2 hari panas sehari muncul kemudian sariawan. Kemudian muncul ruam di tangan, di kaki, bisa juga di siku, di pantat. Itu yang area paling seringnya di situ. Jadi disertai demam dulu ya, demam, kemudian muncul sariawan, dan beberapa sariawannya nggak cuma satu ya dok ya? Iya, banyak biasanya. Biasanya nggak hanya satu, tapi muncul di beberapa sudut mulut ya. Kemudian ada bintik-bintik merah ya dok, di bintik-bintik merah tungkai, di lengan begitu ya, bisa sampai di pantat juga ya. Ya. Kemudian nih ada yang bertanya nih di Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi dari Wahyu ya, dari Bapak Wahyu atau Ibu Wahyu ya, dok, apakah harus segera minum antivirus atau cukup dengan vitamin saja? Nah, tadi ini terkait tadi kita baru membahas tentang tanda dan gejala ya dok. Nah, kemudian untuk pengobatannya apa saja dok kalau untuk pada kasus-kasus flu Singapura ini nih? Ini menjawab pertanyaannya Ibu Wahyu ya yang di Facebook. Kalau pengobatannya sebenarnya nggak ada yang spesifik ya, nggak ada antivirusnya untuk flu Singapura ini. Jadi terapinya kalau misalnya anaknya mengalami sariawan, jadi kan kerasa nyeri ya kita kasih obat anti nyerinya. Kemudian kalau demam ya kita berikan anti demamnya ya, paracetamol gitu bisa diberikan. Tapi yang tidak kalah penting itu menjaga supaya tetap dia masuk cairannya supaya tidak terjadi dehidrasi. Nah itu karena penyakit ini sebenarnya secara umum kan tadi yang saya sampaikan di flu Singapura aja kasusnya 3.000 cuma 4 saja yang dia mengalami kasus yang berat sampai meninggal. Itu berarti terapinya memang hanya suportif dan simptomatik saja. Jadi hanya suportif ya untuk terapinya. Dia sifatnya self-limiting disease dok, atau iya. Bisa sembuh sendiri ya? Iya, bisa sembuh sendiri. Ya kurang lebih seminggu sampai 10 hari ya. Jadi tidak, apakah diperlukan antivirus dok? Kalau sampai sekarang belum ada, masih dalam penelitian ya antivirus untuk HFMD itu. Tapi karena itu tadi ya terapinya self-limiting disease, jadi ya sementara ini sih masih terapi suportif saja. Simptomatik. Ya. Semoga terjawab ya pertanyaannya di Facebook dari Ibu Wahyu. Nah ini dari Ibu Fatihah Heri. Cara antisipasinya agar anak tidak terpapar flu Singapura gimana dok? Apakah anak harus setiap hari minum vitamin? Nah ini pertanyaan bagus sekali dok. Tadi kita sudah membahas tanda, gejala, pengobatan. Nah sekarang pencegahan. Nah bagaimana sih dok? Secara umumnya bagaimana kita cara mencegah agar anak terhindar dari infeksi flu Singapura atau hand, foot, and mouth disease ini nih? Kita kenalan dulu sama bagaimana transmisinya ya, penularannya gimana ya. Kalau HFMD ya kita singkatnya ya, HFMD itu kan penularannya melalui percikan ya, percikan dari saluran napas ya, waktu bersin atau waktu batuk. Kemudian juga melalui lesi yang di kulit itu ya, ruam di kulit itu juga bisa. Kemudian juga melalui ini feses, istilahnya apa ya kalau feses ya, pup ya, pup ya, pupnya anak yang menderita HFMD itu juga bisa menularkan. Lah gimana supaya kita tidak terhindar dari penyakit itu ya, tentunya kita harus yang tadi kalau misalnya bersin ya baiknya kita kan tutup tetap penerapan etika bersin, cuci tangan ya supaya tidak terpapar virus di tangan itu. Kemudian juga rutin membersihkan area ini, permukaan kan bisa juga ya, permukaan rutin membersihkan area yang memang sering dipegang ya, sering dipegang. Kemudian juga BAB ya, kita prinsipnya yang penting itu terutama yang penting sekali itu cuci tangan ya. Kemudian kalau misalnya anaknya sakit ya jangan masuk ke sekolah biar tidak nularin kan. Ya, nah sering itu pertanyaan dok, anak saya kena flu Singapura, boleh sekolah enggak gitu kan? Enggak usah dulu.
di rumah dulu aja. Disarankan sih, walaupun terkadang memang klinisnya kondisinya baik ya dok, kalau untuk beberapa pasien ya dengan kondisi anak dengan sakit flu Singapura itu kan sebenarnya kondisinya tidak banyak yang sampai jatuh dalam kondisi yang berat ya, sehingga kadang-kadang anak pengen sekolah nih, tetap sekolah, sebenarnya bukan masalah kondisinya itu memungkinkan untuk sekolah atau enggak, tapi risiko penularannya yang cukup tinggi ya untuk teman-teman sekolah. Nah itu tadi ya, semoga terjawab pertanyaannya dari Ibu Fatika Heri di Facebook. Ada yang bertanya di Instagram? Ini apakah anak harus minum vitamin setiap hari? Oh ya, hari? apakah anak harus minum vitamin ini? Gimana nih dok? Kalau vitamin itu kan sebenarnya kan apa ya, untuk menjaga daya tahan tubuh. Kalau selama kandungan vitamin itu bisa didapatkan dari makanan ya tidak perlu vitamin ya. Kecuali kalau misalnya anak ada kok makannya mungkin menurun, mungkin kita bisa nambahin vitamin ya, tujuannya untuk peningkatan daya tahan tubuh itu. Tapi juga nggak boleh lama-lama ya Dokter Lintang ya, kan itu kan imunomodulator ya, apa yang meningkatkan sistem imun kan paling nggak kalau diberikan kalau tidak dalam kondisi sakit ataupun tidak dalam bisa asupan makanan terpenuhi ya maksimal 2 minggu ya pemberiannya. Ya. Ini ada yang kirim salam nih dok di Facebook dari Putri Solo Hadiningrat. Solo hadir dokter ya, selamat datang, selamat bergabung di Facebook Live-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Belum ada yang bertanya? Belum ada ya? Di akun Instagram PPDS belum ada yang bertanya ya. Terima kasih Dokter Husnia. Tadi pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang sudah bertanya tadi di akun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi. Bagus sekali pertanyaannya. Silahkan ayah bunda maupun sobat Muardi yang ingin bertanya, kita bahas topik tentang flu Singapura hari ini. Nah, kemudian dok, sambil kita menunggu ya pertanyaan, apa sih dok bahayanya sebenarnya? Ada nggak komplikasinya? Kenapa sih kok? Kadang kan beberapa orang tua bertanya, dok, anak saya kena flu Singapura nih, gitu. Bahaya nggak dok? Gitu. Atau apa sih? Ada nggak mungkin yang perlu ditanyakan adalah apa saja komplikasi ya dari flu Singapura ini? Ya, komplikasi yang paling sering dehidrasi ya, karena tadi ya anak nggak mau makan, minumnya menurun, ya asupannya menurun, dia resiko tinggi dehidrasi. Kemudian yang kedua komplikasi tapi jarang biasanya apa ya istilahnya miokarditis, peradangan pada jantung, kemudian infeksi di kepala seperti itu. Tapi ini kasusnya jarang. Ya, tapi yang paling sering itu tadi dehidrasi. Ya, makanya kalau ada pasien misalnya mungkin Bapak Ibu sekalian merawat anaknya dengan HFMD atau flu Singapura ini, pastikan dia tidak mengalami dehidrasi, asupan cairannya cukup. Ya, tandanya apa? Mulutnya basah, kemudian air matanya ada, kencingnya paling nggak 4-6 jam sekali, itu ya yang paling penting diawasi. Nanti sabar dulu, paling nggak kalau dia kondisinya tidak mengalami dehidrasi, anaknya cukup bisa, maksudnya tidak sakit berat, tampak sakit berat, mungkin bisa dirawat di rumah sambil menunggu ya 7 hari, insya Allah bisa sembuh 7-10 hari ya, bisa sembuh sendiri. Jadi jadi nggak perlu rawat inap ya dok, kalau dengan kondisi penyakit ini kan tidak perlu rawat inap ya, kecuali tadi itu kalau misalnya ada dehidrasi atau asupan minumnya ya intinya kurang gitu, mungkin nggak mau ya. Terus anak dengan kondisi imunokompromis ya, misalnya pasien dengan keganasan ya, mungkin HIV atau mungkin intinya Bu Lintang yang merawat pasien dengan SLE seperti itu, mungkin perlu dirawat untuk pemantauan. Ya, jadi selama anaknya kondisinya masih aktif, tidak ada tanda-tanda dehidrasi ya, terutama kan yang paling sering komplikasinya adalah dehidrasi, itu masih bisa dirawat di rumah ya. Kecuali kalau misalnya muncul tanda dan keluhan lain yang misalnya mengkhawatirkan, nah silahkan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Bisa diperiksakan dengan Dokter Husnia, spesialis anak di Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Ada bertanya? Belum ada yang bertanya. Ini kasusnya menarik loh sebenarnya. Kemarin saya share topik ini, ada beberapa orang tua ayah bunda ya, wah saya menarik nih kasusnya dok. Nah, karena kan sedang rame kan ini diperbincangkan, rame dijangkit. Nah ini ada pertanyaan nih di Instagram dari Habsari Tita di Instagram.
bagaimana membedakan flu Singapura dengan penyakit radang biasa, Dok? Apakah ruam dan sariawan selalu muncul saat anak mengalami flu Singapura? Nah. Ya, pertanyaan yang bagus ya dari Bu Hapsari Tita. Jadi kalau gejala awalnya rata-rata infeksi virus tuh hampir mirip-mirip, ya, radang tenggorokan itu paling sering, ya. Jadi makanya kalau misalnya pasien datang, oh radang tenggorokan, perlu dievaluasi lagi, apakah benar nantinya jadi hanya radang tenggorokan saja, ataukah menjadi penyakit yang dengan diagnosis yang lebih detail, ya itu. Kemudian makanya perlu dievaluasi ya, saya tadi bilang ya. Kemudian apakah ruam dan sariawan selalu muncul pada flu Singapura? Kalau flu Singapura memang gejalanya seperti itu ya, tapi kalau penyebabnya virusnya tadi yang saya sampaikan ya, Coxsackie sama enterovirus tadi, itu tidak selalu dia munculkan ruam, tidak selalu munculkan ruam, jadi kadang hanya sariawan saja gitu. Itu. Jadi tergantung jenis virus penyebabnya ya, Dok. Ada yang hanya sariawan saja tanpa ruam di tubuh, ada yang ruam disertai dengan sariawan, begitu ya. Bahkan ada juga yang asimptomatik sebenarnya ya, jadi kita nggak tahu ya, tanpa gejala tapi membawa virus itu juga bisa. Jadi dia tidak sakit, tapi dia sebenarnya membawa virus itu ya, dan itu yang bisa menular ya, bisa menularkan ya. Nah mungkin seringkali begini ya, Dok, kasusnya, Dok, apakah di rumah putra putri ayah bunda mungkin didiagnosis sebagai suatu sakit flu Singapura oleh dokter? Apakah di daerah rumah sekitar ada yang sakit flu Singapura? Nggak ada gitu. Nggak ada ya. Ya mungkin bisa jadi ya bertemu dengan di lingkungan yang sebenarnya dia itu terinfeksi tapi tidak sakit. Perlu juga mungkin ditanyain, nggak cuma sekitar rumah saja. Anaknya ini kan nggak di sekolah kan, enggak, di daycare misalnya. Atau habis jalan-jalan ke mall. Habis jalan-jalan. Ya, habis jalan-jalan ke mall. Cuci tangannya gimana? Cuci tangannya bagaimana? Nah, ini ada lagi pertanyaannya. Flu Singapura ini dari Ibu Audrey Joanna. Flu Singapura ini apakah sangat mudah menular seperti COVID, Dok? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Prinsipnya saluran napas ya, penularannya ya, saluran napas. Kalau mudah menular itu sebenarnya kan, kalau COVID kan kaitannya dengan ini ya, tingkat kematiannya yang tinggi ya. Sedangkan kalau flu Singapura kan kebanyakan kasusnya itu ringan sampai sedang saja, ya, angka kematiannya tidak tinggi gitu. Kalau penularannya sih sebenarnya hampir sama ya, penularannya sama lewat saluran napas, kemudian tadi ya melalui kontak tangan, tapi sama feses tadi yang saya sampaikan kalau yang flu Singapura itu. Dan kalau di feses itu dia bisa bertahan sampai berminggu-minggu, meskipun anaknya sudah sembuh dari flu Singapura. Nah yang penting di sini adalah itu tadi, penerapan higien sanitasi. Kalau misalnya mau makan ya kita terapkan cuci tangan ya. Kalau di rumah tuh berarti kan kalau anak-anak ya kita beritahukan harus cuci tangan habis main, habis pegang binatang, mau makan, terus ya pokoknya prinsipnya sering-sering cuci tangan itu tadi. Jadi hampir sama. Tingkat kematiannya tidak seberat pada saat pasien COVID ya, tentunya berbeda ya. Nah, ini tadi pertanyaan dari Ibu Devina Rahmawati ya, flu Singapura ini apakah juga bisa menimbulkan komplikasi pada anak, Dok? Tadi sempat kita bahas juga ya tentang komplikasi, bahayanya flu Singapura apa saja. Nah mungkin Bu Devina bisa kita jawab lagi ya, Dokter Husnia ya, tentang komplikasi mengenai flu Singapura ini apa saja. Yang paling banyak komplikasinya dehidrasi, Bu Devina. Dehidrasi yang paling banyak. Kemudian yang jarang itu seperti radang tadi ya, radang jantung, kemudian radang di otak, seperti itu. Kelumpuhan itu tapi jarang kasusnya. Jarang sekali kasusnya ya. Jarang. Yang paling sering adalah dehidrasi. Nah, seringkali anak sariawan ya, mulutnya penuh dengan sariawan. Dok, nggak mau makan nih, Dok. Nggak apa-apa, Dok, nggak makan sama sekali gitu. Nah, itu sering loh, Dok, pertanyaan dari orang tua ya. Bagaimana nih, Dok? Nggak mau makan loh, Dok, sama sekali. Seharian nggak mau makan, Dok, sama sekali. Gimana, Dok?
Ya mungkin kita kasih obat anti nyeri dulu. Nggak mau makan ya karena apa? Karena nyeri, Karena nyeri. sariawan. Kita Sering. kasih obatnya dulu ya, kasih obat nyerinya supaya dia makannya lebih enak nelannya. Atau jangan-jangan menunya mungkin dia kan badannya lesu, pengennya macam-macam kan bisa juga ya, pengen makanan yang beda. Mungkin lebih dingin lah. Rata-rata kan anak yang karena sariawan dia lebih tertarik untuk makan Yang atau dingin-dingin. yang dingin-dingin, itu juga enggak apa-apa. Kasih es Diberikan krim. aja. Kasih es krim Kasih ya, es kan krim. kalorinya cukup tinggi itu kan, es krim. Jadi Boleh. boleh nggak dok, lagi sakit flu Singapura kasih es krim? Boleh, silahkan ya. Yang penting ada kalori yang masuk, dan yang penting ini ya dok, selama anak masih mau minum, kasih minum ya, agar tidak terjadi kondisi dehidrasi yang berat. Nah, terima kasih dari Bu Devina, semoga terjawab ya pertanyaannya. Ini ada lagi dari Bapak Topan Wicaksono. Dok, kalau anak mengalami flu Singapura, apakah orang dewasa di sekitarnya juga bisa tertular? Ya bisa jadi, tapi jarang ya, kalau misalnya tertular kemudian menderita flu Singapura jarang. Masih ada kemungkinan tapi jarang ya dok ya. Ya tadi ya, kalau menderita sakit kan berarti kan pengaruhnya tidak hanya virusnya saja, tapi juga daya tahan tubuh dan sebagainya. Barangkali orang dewasa ini terinfeksi tapi tidak sakit ya dok ya? Ya bisa jadi. Bisa jadi ya, tapi bisa menularkan berarti dok. Cuci tangan berarti, harus cuci tangan ya. Nah, kemudian ini dok, ini pertanyaan bagus nih dari Satriawan Bagus. Dok, adakah vaksin untuk flu Singapura? Sampai sejauh ini sih belum ada ya, Pak Satriawan ya, belum ada vaksin untuk flu Singapura ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Belum ada pertanyaan lagi. Nah dok, sekarang dok, kalau untuk pasien-pasien dengan flu Singapura, tadi kan tanda dan gejalanya kan sudah dijelaskan muncul di awal itu dengan pasien anak dengan demam, kemudian disertai dengan batuk pilek ringan, kemudian muncul ruam kemerahan ya. Nah, seringkali pasien itu, seringkali putra-putri itu dibawa oleh ayah bundanya ketika masih kondisinya misalnya masih hanya baru demam atau batuk pilek saja. Nah, seringkali kemudian berobat ya, pada saat itu diobatin kan belum muncul ruamnya ya. Kita dokternya barangkali belum bisa mendiagnosis itu adalah sebagai suatu flu Singapura karena kondisinya yang muncul tandanya hanya demam dan batuk pilek saja. Nah, kemudian baru muncul tuh ruam-ruam. Terkadang orang tua khawatir itu apakah suatu, kadang-kadang kan bintik-bintik merahnya seringkali mirip banget dengan cacar air ya dok. Nah ini bagaimana dok membedakan antara flu Singapura dengan cacar air dok? Karena orang tua beberapa ayah bunda menanyakan, sama nggak dok dengan cacar air gitu? Kalau pas tadi ya, kalau HFMD ya, flu Singapura ini kan pas dia demam kemudian muncul sariawan, ruamnya tuh waktunya tuh cepet, 1-2 hari itu langsung muncul. Beda kalau dia dengan varicella mungkin atau penyakit lainnya tuh ada jeda waktunya paling nggak 3 hari gitu. 3 hari 4 hari itu baru muncul, kemudian muncul ruamnya. Kemudian bentuk ruamnya kan kalau di flu Singapura itu tadi ya, di mulut, kemudian di tangan, di kaki gitu. Di badan itu tidak ada. Nah, kalau di cacar air itu badan malahan banyakan. Gitu. Badan, terus kemudian tangan itu malah lebih jarang ya. Lebih sering kan di daerah badan sama muka. Nah, gitu. Nah, ini yang membedakan ya ayah bunda ya, bagaimana membedakan bintik-bintiknya flu Singapura dengan cacar air, kan karena hampir mirip ya dok ya. Tempat lokasi dari si bintik-bintik itu tadi dijelaskan sama dokter Husnia, kalau flu Singapura dia munculnya hari kedua biasanya dok ya. Hari pertama sampai hari kedua demam. Hari kedua demam biasanya sudah langsung muncul. Kemudian dia muncul bintik-bintiknya terutama di lengan dan di tungkai. Yang di badan tubuh nggak ada ya. Nggak ada. Tapi kalau varicella atau cacar air biasanya munculnya di area badan dulu sampai ya dok ya. Sampai badan. Perut, dada, muka, nah, baru menjalar ke tungkai dan lengan begitu. Iya. Dan juga terus ini juga varicella biasanya panasnya nggak terlalu tinggi dibandingkan sama ini FMD. Kalau flu Singapura cukup tinggi ya dok? Lebih tinggi. Demamnya anak ini kadang-kadang yang membuat khawatir orang tua ya. Kalau punya anak balita sebaiknya
siap sedia penurun panas ya Bunda ya. Ya, ini ada pertanyaan nih di Facebook ya dari Prita Mama Fafa. Izin tanya dok, misal tetangga yang sering main sama anak kita itu positif flu Singapura, tetapi anak kita tampak sehat, apakah sudah pasti anak kita aman, ataukah ada hal-hal yang harus dilakukan dok? Ya. Nah ini harusnya nggak boleh main-main dulu ya, harusnya di rumah dulu ya kalau misalnya sakit ya, harusnya nggak boleh main-main dulu, di rumah dulu biar nggak menularkan ke yang lainnya. Terus kalau misalnya terpaksanya kayak kalau kita kan nerima tamu kan nggak mungkin nolak ya, nggak enak ya. Nah terus gimana itu? Nah kalau kita anak tampak sehat, tunggu dulu. Tadi ada masa namanya istilah masa inkubasi ya, masa tunas itu 3-6 hari. Coba dilihat itu waktunya. Kalau flu Singapura tadi ya karena penyebabnya karena virus tadi itu, bisa juga dia gejala asimptomatik kan ya. Barangkali anaknya daya tahan tubuhnya baik, kemudian virusnya juga yang nyerang ternyata bukan virus yang berat misalnya, itu mungkin ya anaknya ya baik-baik saja gitu. Tapi prinsipnya ditunggu dulu sampai kelewatan masa tunasnya, paling nggak 6 hari. Kalau 6 hari kelewatan anaknya baik-baik saja, insya Allah sih nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi setelah paling nggak ya. Setelah terpapar itu memang resiko menjadi sakit pasti akan ada ya Bunda ya. Tapi kalau sudah lewat 6 hari, biasanya sih sudah aman ya, dok, begitu ya. Nah ini flu Singapura ini cukup merebak ya dok kasusnya setelah Lebaran. Ya, ya. Yes. Kasusnya cukup merebak nih setelah Lebaran ya, karena ya sekarang sudah mulai kemarin kan memang sudah dianjurkan ya untuk mudik, ketemu dengan saudara, ketemu dengan banyak orang, dan anak-anak tentunya akan beresiko terpapar virus apapun itu akan lebih tinggi. Dan ternyata sekarang yang lagi banyak memang flu Singapura ini nih, termasuk anak saya tuh juga pernah kena tuh habis Lebaran. Ya biasanya Lebaran cipika-cipiki nah, itu ya. Iya itu ya. Lebaran tuh memang gitu. penularannya karena ketemu dengan banyak orang, itu resiko terinfeksi pasti akan ada. Nah, ada lagi yang bertanya di akun PPDS anak ada? Belum ada. Oh ini ada pertanyaan di Instagram dari Satriawan Bagus lagi ya. Dokter biasanya masa inkubasinya berapa hari ya? Masa inkubasi tadi 3-6 hari ya. 3-6 hari. Itu rata-rata ya, 3-6 hari. Kalau mau aman ya sampai seminggu ya. Seminggu. Jadi 6 hari kalau rata-rata. sudah ada terinfeksi anak, maka akan beresiko terinfeksi ketika hari ke-3 sampai ke-6 ya dok, gitu ya. Nah ini ada lagi pertanyaan dari Ite Harwanto di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jika anak sudah terkena flu Singapura, apakah di kemudian hari bisa tertular kembali dok? Nah ini pertanyaan bagus nih. Masih mungkin nggak dok tertular kembali? Masih bisa, mungkin kan flu Singapura tadi penyebabnya kan virusnya bisa macam-macam ya. Virusnya bisa macam-macam, yang terbanyak tadi Coxsackie sama enterovirus. Jadi kalau ada Coxsackie virus dan enterovirus. Ya, Coxsackie pun kan ada Coxsackie A6, ada 16, ada macam-macam kan ya serotipenya. Nah itu kalau misalnya sudah terkena flu Singapura dengan satu jenis virus, masih memungkinkan dia terkena flu Singapura dari jenis virus yang lainnya. Dengan tanda dan gejalanya sama ya? Iya, bisa. Jadi masih sangat mungkin. Jadi masih sangat mungkin ya. Nah, terus buka pertanyaan terjawab. Ini banyak sekali dok yang bertanya nih pada hari ini, karena topik kita menarik nih, dok, menghadirkan Dokter Husnia spesialis anak. Dari Mbak Nurul Amita 88, dok, anak saya rencananya mau masuk TK yang full day school. Ya. Gimana ya dok supaya anak bisa lebih terlindungi dari penyakit menular seperti flu Singapura? Karena kegiatan di sekolahnya itu sampai sore. Pertanyaan bagus ya, ini mewakili pertanyaan dari ibu-ibu semua nih, yang anaknya mau masuk TK nih pasti. Ya, kita mesti ini juga ya, maksudnya kalau dari segi kita kan ajarkan anak-anak ya, kalau anak kecil tetap ya diajarkan untuk menjaga hand hygiene ya, cuci tangan 6 langkah, terus kapan kita harus melakukan cuci tangan.
Itu terutama saat sebelum makan. Tidak boleh menyentuh mata, mulut, hidung kalau belum cuci tangan. Kemudian kalau misalnya ada yang anak ini memang harus kerjasama dengan ini ya, sekolah harus menerapkan gimana supaya anak itu kalau misalnya ada yang sakit nih, misalnya panas atau mungkin batuk pilek saja tidak usah masuk ke sekolah. Itu memang baiknya seperti itu. Kemudian ajari anak etika bersin, etika batuk itu sangat penting ya, terutama waktu di sekolah ya, itu supaya tidak terjadi penularan. Ya, semoga terjawab ya Mbak Nurul Amita ya. Ini seringkali ini memang surahan hati ibu-ibu nih yang disekolahkan anaknya, terutama anak-anak usia TK ke bawah itu kan tentunya sulit sekali ya Dok kalau kita mau menjaga jarak ya. Di edukasi menjaga jarak tentunya kan sulit sekali. Nah memang barangkali memang harus dikerjasama dengan sekolahnya nih yang bagaimana kalau misalnya ada anak yang sakit sebaiknya disarankan untuk istirahat di rumah. Terima kasih untuk informasinya dokter ya dari Mas Satriawan Bagus ya. Ada lagi? Oh, dari Mbak Deamita di Instagram, flu Singapura ini apakah sudah ada vaksinnya dok? Nah, belum ada ya vaksinnya ya. Jadi flu Singapura ini belum ada vaksinnya ya, Mbak Deamita ya. Jadi memang yang paling baik adalah kita mencegah agar tidak terinfeksi. Kemudian di Facebook belum ada lagi ya yang bertanya. Ya. Nah dok, kalau misalnya flu Singapura ini sekarang kasusnya kan banyak dok. Ada nggak dok? Apa ya namanya? Angka kejadiannya berapa persen di Indonesia gitu? Kayaknya belum ada yang tidak ada data ya. Tidak ada data. Belum didata ya, karena tidak ada pelaporan. Belum ada dilakukan pelaporan ya. Ya, silakan yang bertanya, mau kirim-kirim salam untuk Dokter Husnia juga boleh, atau kirim salam ke saya. Kirim salam ke saya ya. Di Instagramnya Rumah Sakit Muardi ataupun di Instagramnya PPDS Anak, ini belum ada. Yang di Instagramnya PPDS Anak UNS, di kita belum ada yang bertanya ya. Nah dok, kadang-kadang kalau pada anak-anak dengan flu Singapura itu kan sering tuh nggak mau makan, nggak mau minum. Tadi bisa dijelaskan lagi nggak dok tanda-tanda dehidrasi salah satu komplikasinya? Tadi ada beberapa yang ketinggalan nih tadi. Tanda-tanda dari dehidrasi, kapan anak harus dibawa segera ke rumah sakit yang perlu perawatan untuk rawat inap dok? Karena kan banyaknya kan memang flu Singapura kan sebenarnya tidak perlu rawat inap. Nah, kapan orang tua itu harus waspada kalau anak saya ini sakit flu Singapura, kapan harus saya bawa ke rumah sakit untuk dirawat inapkan? Ya, dehidrasi tandanya itu ya, yang pertama matanya, kalau misalnya anaknya udah masih kecil biasanya ininya apa namanya cekung ya, cekung. Terus kemudian air matanya berkurang atau mungkin tidak ada. Nih gampangnya kalau orang tua kan berkurang sama enggak kan agak sulit ya. Mungkin air matanya tidak ada. Mukosa atau mulutnya kelihatan kering ya. Kemudian yang gampang ini ya, yang tanda-tanda yang bisa diamati dari orang tua, kencingnya terutama ya. Kencingnya berkurang enggak dalam waktu 6 jam ya. Jadi normalnya anak itu kencing itu paling enggak 4 sampai 6 jam sekali. Ya, jadi kalau misalnya lebih dari 6 jam kok belum kencing-kencing, wah kita perlu warning, ini jangan-jangan anaknya juga mengalami dehidrasi. Ya, itu Dokter Lintang. Ya, jadi kalau ayah bunda putra-putrinya sakit flu Singapura, dehidrasi, segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah tadi ya dok, kalau misalnya pada anak-anak dengan keluhan di awal hanya demam, batuk pilek, kemudian muncul bintik ruam kemerahan, kadang-kadang dibilang itu alergi obat, padahal sebenarnya bukan ya. Ruam-ruam, padahal kan ruam kemerahan pada anak tuh kan banyak sekali ya. Sekali. Seringkali kan habis, misalnya nih hari pertama habis periksa dapat obat penurun panas, kemudian minum obat sehari, berikutnya muncul ruam bintik-bintik merah yang di tungkai dan di lengan. Itu yang perlu digarisbawahi oleh ayah bunda, itu belum tentu alergi obatnya ya, jangan-jangan itu memang tanda-tanda klinis dari si flu Singapura ini ya dok ya. Bisa jadi. Nah kemudian tadi kita bahas tentang
apa bedanya cacar air dengan flu Singapura ini dengan cacar air? Oh, ini ada yang bertanya lagi, Dok. Dari Putri Jati Sasmita, untuk pengobatannya bila sudah parah bagaimana, Dok? Ya. Kalau sudah parah, ya. Ya. Mungkin untuk Ya, komplikasinya kalau ya. ini sebenarnya jarang juga ya komplikasinya ya. Cuma kalau misalnya sudah miokarditis ya tergantung ya. Maksudnya tergantung komplikasinya dia apa dulu. Kalau miokarditis berarti kebutuhannya sampai sejauh mana miokarditisnya? Apakah sampai di jantung misalnya? Itu kan berarti kan perlu seperti pacu jantung seperti itu. Kalau misalnya infeksi di kepala ya mungkin perlu, prinsipnya harus dirawat inap ya. Kalau sudah parah berarti harus dirawat inap. Kemudian ditata laksana suportif itu tadi, suportif sama simptomatik. Kalau butuh kadang ada bengkak di paru-paru juga bisa terjadi, itu mungkin butuhnya oksigen, kita berikan oksigen. Kalau sampai ada infeksi di kepala ya berarti kita butuhkan mungkin steroid ya istilahnya ya, kayak steroid, kortikosteroid gitu. Kemudian ya berikan oksigen. Kemudian posisinya nanti waktu dirawat inap harus kepalanya, misalnya infeksi kepala, kepalanya lebih tinggi, ya cairannya dicukupi seperti itu. Tidak, sampai sekarang sih belum ada ya antivirus spesifik ya untuk HFMD ini. Ya, semoga terjawab ya Mbak Putri Jati Sasmita ya. Jadi kalau pada kondisi penyakit flu Singapura ini jarang yang terjadi komplikasi sampai berat ya, seperti yang dikatakan Dr. Husnia tadi. Bagaimana terapinya, pengobatannya tergantung dari diagnosisnya, tergantung dari sejauh mana kondisi tingkat keparahannya. Dan taunya parah atau enggak, tentunya dokter nanti yang akan mendiagnosis ya, apakah parah atau tidak, sejauh manakah komplikasinya sampai mana ya. Cuma sebenarnya flu Singapura ini kalau masih ringan-ringan saja, hanya demam, muncul bintik-bintik merah, kemudian sebenarnya itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan ya, Dok. Yang penting dijaga jangan sampai anak terjadi dehidrasi. Ya. Nah, itu yang sering dikhawatirkan orang tua nih. Yang komplikasi yang paling sering ya itu segera kalau memang ada tanda dehidrasi, segera dibawa ke fasilitas kesehatan ya, untuk dipastikan. Ada lagi yang bertanya? Belum ada yang bertanya ya? Ya. Nah ini Dok, saya mau melanjutkan pertanyaan tadi Dok. Tadi kan kalau flu Singapura itu kan salah satu tandanya adalah muncul bintik-bintik kemerahan di tubuh. Padahal kan bintik-bintik kemerahan di tubuh itu kan banyak sekali ya, ataupun ruam-ruam kemerahan ya. Apa saja sih Dok, selain flu Singapura ini penyakit yang memang harus diwaspadai oleh orang tua ya, muncul bintik-bintik merah gitu? Selain flu Singapura, cacar air, banyak sekali. Banyak sekali ya. Campak ya kan? Campak. Terus ya rubella, itu kan masih mana ya? Rubella, campak. Yang penting harus sebaiknya diperiksakan ke dokter. Jadi untuk tahu benar, oh ini flu Singapura apa bukan? Oh bukan flu Singapura, oh ini cacar air. Gitu. Jadi baiknya ketemu langsung sama dokternya. Kalau melihat misalnya kan kadang-kadang kita suka kirim gambar gitu, foto gitu. Kita kan harus memeriksa ininya ya, permukaannya seperti apa, datar atau ini kan sulit dinilai kalau misalnya dari foto saja. Jadi memang sebaiknya harus diperiksakan untuk memastikan benar nggak itu sakitnya apa gitu ya. Jadi tentunya dokter dalam mendiagnosis tidak bisa hanya melihat dari gambar tok. Jadi tentunya dokter dalam mendiagnosis tentunya harus dengan pemeriksaan yang lebih dalam. Selain wawancara, kemudian diperiksa secara langsung untuk memastikan apakah ini adalah sakitnya karena flu Singapura ataukah memang ada penyakit infeksi yang lain gitu ya, seperti tadi disebutkan Dr. Husnia. Karena ruam pada anak itu banyak sekali ya diagnosis bandingnya ya selain flu Singapura. Ya, semoga terjawab. Enggak ada yang jawab, enggak ada yang nanya sih tadi. Semoga terjawab pertanyaan saya. Oh, ini ada lagi yang bertanya nih Dok. Maaf baru bergabung, tidak apa-apa Mbak Nabila yang baru bergabung, terima kasih sudah bertanya ya. Mungkin nggak Dok, flu Singapura tanpa gejala tapi menular? Nah ini pertanyaannya bagus nih yang dari Mbak Nabila. Masih mungkin ya. Ada flu Singapura yang dia asimptomatis ya. Jadi masih bisa menularkan melalui
saluran napas. Dia terinfeksi tapi tidak sakit, tapi bisa menginfeksi ya, bisa menularkan ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Ita Harwanto ya. Apakah ruamnya bekas flu Singapura bisa menghilang, Dok? Karena anak sering menggaruk bekas ruamnya. Apakah perlu diperiksa kembali? Nah, ini. Ya. Bisa menghilang, biasanya menghilang dan tidak meninggalkan bekas. Biasanya sih gitu. Kecuali kalau anaknya sering garuk-garuk ya. Garuk-garuk gitu resikonya itu tadi, resiko bisa terjadi infeksi sekunder. Kalau misalnya kan tangan kita kan tidak steril ya. Ketika misalnya kita menggaruk menggaruk ruam itu, barangkali nanti terus malah lukanya itu lebih dalam, lukanya lebih dalam, malah terinfeksi di tangan kita, jadi malah terjadi infeksi sekunder. Resikonya itu. Nah, terus apakah perlu diperiksakan kembali? Ya baiknya kan kontrol ya. Baiknya kan kontrol. Kalau misalnya keluhannya belum ada perbaikan. Gitu. Tapi prinsipnya kalau flu Singapura kan dia bisa sembuh sendiri sebenarnya sampai 7 hari, sampai 10 hari asalkan tidak ada komplikasi. Jadi silahkan diperiksakan untuk periksakan ke dokter ya untuk memastikan apakah ini flu Singapura atau bukan. Kalaupun nanti sudah baik masih digaruk, nah hati-hati. Perlu nggak diperiksakan kembali kalau digaruk-garuk, apalagi anak-anak ya Dok, anak usia balita kan dia main kemana, rambatan apa itu bahasa Jawa nih, berangkang ya, merangkak gitu kan, pegang-pegang kemudian digaruk-garuk. Nah itu memang resiko terjadi infeksi sekunder, jadi ada infeksi bakteri yang nempel di situ nih, di bekas lukanya, digaruk-garuk kembali. Nah itu kalau sudah sampai lukanya makin luas, makin dalam, atau mungkin semakin bernanah ya, ada kadang-kadang masih bernanah ya karena digaruk-garuk. Nah silakan diperiksakan kembali untuk mendapatkan terapi yang tepat ya. Kalau menggaruk mungkin anaknya butuh ini ya, obat anti gatal ya. Nanti mungkin kalau kembali ke dokter berarti menyampaikan, oh anaknya garuk-garuk supaya diberikan obat anti gatal biar nggak tambah sering menggaruk-garuknya. Tidak garuk. Bisa juga untuk mencegahnya, kalau anak-anak usia balita bisa dipakaikan baju dan lengan yang panjang ya Dok ya. Jadi kalau garuk-garuk nggak sampai luka tuh. Nah itu sarannya. Ya, ada lagi pertanyaan, kita masih ada waktu kurang dari 10 menit. Di PPDS Anak belum ada pertanyaan. Semua menyimak ya di Instagram PPDS Anak UNS ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Kita masih ada waktu 10 menit ya Dok. Ya, karena sudah tidak ada yang bertanya, tadi menarik sekali diskusi kita. Ada beberapa yang sudah join dan sudah bertanya di akun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muadi maupun di Facebook. Nah sekarang kita langsung saja closing statement nih dari Dr. Husnia nih. Ya. Kesimpulan apa Dok? Mungkin bisa diulang lagi ya, direview kemudian di kesimpulannya tentang flu Singapura ini bagaimana Dok? Ya. Flu Singapura atau HFMD atau Hand, Foot and Mouth Disease ini adalah penyakit yang umumnya ringan ya, disebabkan karena virus. Penularannya melalui sekret saluran napas, bisa melalui juga cairan pada luka ruam, juga bisa pada pup atau feses penderita. Nah, gejalanya awalnya dimulai dengan demam, kemudian muncul sariawan dan juga ruam-ruam pada telapak tangan, telapak kaki, kemudian juga bisa di daerah persendian ya, siku maupun lutut sampai pantat juga. Nah, itu komplikasi yang paling banyak kan dehidrasi ya, komplikasi yang lainnya mungkin tapi jarang. Ya. Yang perlu di sini digarisbawahi adalah apabila mengalami flu Singapura, maka yang terpenting cegah jangan sampai anak itu mengalami dehidrasi. Gitu. Kemudian untuk pencegahannya rutin mencuci tangan, ya, tidak menyentuh daerah mata, hidung maupun mulut kalau tidak dalam keadaan bersih tangannya. Kemudian terapkan etika ini bersih ya, bersin dan batuk itu ya, supaya tidak menularkan ke yang lainnya. Itu saja Dr. Intan. Ya, terima kasih sekali Dr. Husnia atas sharing-sharing topik menarik kita hari ini tentang flu Singapura bahaya atau tidak ya. Ya,
Terima kasih yang sudah join di akun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi, Facebook maupun di akun Instagramnya PPDS Anak UNS. Terima kasih, jangan lupa hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi dan juga di feed Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Silahkan jangan lupa like, follow, dan subscribe, juga share akun media sosial kita ya. Terima kasih Dr. Husnia sudah bergabung hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Jangan kapok-kapok ya Dr. Husnia ya. Kita bergabung lagi dengan topik-topik yang menarik selanjutnya ya. Tentunya di live streaming info seputar kesehatan anak RSUD Dr. Muardi, Muardi Asah Asuh Asih. Anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat. Sampai jumpa 2 minggu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.